Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, monggo silakan. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Ada keperluan apa ini, Pak? Jadi gini Pak, saya butuh pinjaman modal untuk usaha saya se 20 juta Pak. Kira-kira Pak. Mau pinjem duit saya? Boleh. Tapi kira-kira mau dikembalikan kapan? Kira-kira 1 tahun sudah bisa saya kembalikan Pak. 1 tahun ya. Oke. Mau ada bunganya nggak? Terserah Bapak saja. Ya udah, karena kita tetangga, nggak usah ada bunga nggak apa-apa. Oke. Saya saksinya ya Pak Budi memberi uang 20 juta kepada Pak Andi tanpa bunga. Baik. Terima kasih nih Pak. Jadi, Nanti saya kembalikan di 1 tahun ke depan. Assalamualaikum Pak Andi. Pak Budi. Pak, karena sudah hampir setahun, jadi saya sini sebenarnya untuk menagih. Kebetulan Kesempatan saya kemarin. Kebetulan sekali nih Pak, saya sudah menunggu Pak Budi. Ya, Ini Pak, 20 jutanya. 20 juta. Tunggu Pak Andi. Ini kan uang kertas keluaran baru ya, nilainya udah beda Pak. Maksud Bapak gimana? Sekarang kalau buat beli emas 100 gram itu nggak bisa. Cuman bisa 80 gram doang kalau pakai uang kertas yang baru ini. Tapi kan jumlahnya tetap 20 juta Pak. Yang dipinjam 20 juta, yang dikembalikan juga 20 juta. Udah sesuai. Tapi Pak, nilainya itu udah turun 20%. Saya bisa rugi Pak. Pak, kan kita tidak sepakat soal nilai beli. Ya, yang dipinjam uang ya dikembalikan uang. Loh, berarti jenengan mau merugikan saya. Padahal saya udah baik-baik loh. Masih Anda keringanan kalau nggak ada bunga. Kalau begitu, saya mau bunga. Uang saya kan kamu pakai selama setahun. Bunga? Pak, dari awal kesepakatan tidak ada bunganya Pak. Itu kan dulu. Sekarang saya mau pakai bunga 12% setahun lah. Permisi Pak, maaf tadi aku dengar dari luar. Benar apa yang dikatakan Pak Andi? Kalau Pak Budi waktu itu tidak pernah bilang ada bunga Pak. Tuh, Tapi kan saya udah rugi karena inflasi. Jadi wajar dong kalau saya minta bunga. Pak, di kesepakatan awal tidak ada namanya bunga Pak. Jadi saya tidak wajib bayar bunga tersebut. Betul Pak. Bener, kalau dari awal nggak ada bunga harusnya bilang. Kalian itu saya bantu, malah saya dirugikan. Bagaimana ini? Waalaikumsalam. Halo Pak Andi, saya Edi. Saya Andi. Pak Budi. Saudaranya Pak Budi. Saya dengar ada masalah Pak. Iya nih Pak Edi. Jadi gini, si Pak Budi ini minta bunga ke saya, padahal tidak ada bunga sama sekali di dalam perjanjian saya dengan Pak Budi. Tapi kalau dalam kitab undang-undang hukum perdata, kalau bunga diperjanjikan dan tidak disebutkan besarannya, maka otomatis bunga itu menurut undang-undang Pak. Nah betul tuh, berarti Bapak harus bayar bunga 12% ke saya. Tapi Pak, di dalam perjanjian pinjam meminjam itu tidak ada bunganya sama sekali. Betul Pak, saya sanksinya. Waktu itu Pak Budi bilang tidak pernah ada bunga Pak. Berarti kalau tidak pernah diperjanjikan, maka tidak ada kewajiban Pak untuk membayar bunga. Terus bagaimana dengan kerugian saya karena inflasi? Ya itu risiko Bapak lah, yang dimana tidak ada kejelasan dalam perjanjian tersebut. Woi Pak Andi, Pak Andi ini udah saya tolong tapi mah ngerugiin saya. Loh, Pak Budi yang tidak konsisten, awalnya tidak pakai bunga. Sudahlah Pak, ini tuh masalah hukum, biar kita selesaikan secara hukum. Maksudnya gimana? Ya kita bawa ke pengadilan, kalau nggak kita mediasi, biar hakim menentukan siapa yang benar di antara kalian berdua Pak. Setuju, saya akan tuntut Pak Andi di pengadilan. Loh, saya akan juga tuntut balik Pak Budi yang tidak jelas itu. Jangan sampai ke pengadilan. Nanti hubungan tetangga kita rusak gimana? Iya, cari jalan damai aja.
Nah, jadi saya akan analisis kasus ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam meminjam. Nah, jadi masalah pertama itu utang karena peminjaman uang ini hanya terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Nah, Pak Andi benar, yang harus dikembalikan itu 20 juta rupiah, bukan nilai belinya. Itu berdasarkan pasal 1756. Tapi kan saya dalam hal ini rugi karena inflasi. Nah, di pasal 1757 itu mengatur bahwa kalau mau dikembalikan nilai yang sama, itu harus ada pernyataan tegas. Nah, di dalam kasus kalian ini, itu tidak ada pernyataan yang tegas. Nah kan, Nah, ada lagi masalah kalian yang ketiga itu di pasal 1759. Nah, pemberi pinjaman ini itu tidak dapat meminta kembali sebelum waktu yang ditentukan. Nah, jadi Pak Budi ini menagih itu sebelum jatuh tempo. Berarti saya yang salah dong. Kedua pihak ini sebenarnya ada salahnya. Nah, tapi yang lebih besar masalahnya itu tidak ada perjanjian tertulis di antara kalian. Pasal 1767 itu besarnya bunga itu harus ditetapkan secara tertulis. Nah, kalau dari awal sudah ada kontrak, maka masalah ini tuh tidak akan terjadi. Benar juga, tidak ada perjanjian tertulis. Nah, jadi solusinya itu menurut saya buat kontrak yang baru dan jelas untuk ke depan dan selesaikan kasus ini itu secara damai. Nah, jadi sekarang mari kita buat perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di pasal 1754 definisi pinjam meminjam ini sudah jelas. Jadi kontrak baru kalian ini berisi yang pertama, Andi kembalikan 20 juta sesuai pasal 1756 BW. Yang kedua, Budi tidak bisa meminta bunga sesuai pasal 1766 BW. Yang ketiga, untuk pinjaman selanjutnya, bunga 12% per tahun sesuai pasal 1765 dan 1767 BW. Yang keempat, jangka waktu harus jelas sesuai pasal 1759 BW. Dan yang terakhir, cara pengembalian sesuai pasal 1763 BW. Baik, saya setuju. Mohon maaf Pak sebelumnya karena saya sudah memaksa untuk menagih Pak. juga saya juga minta maaf Pak. Harusnya dari awal kita sudah bikin kontrak ya Pak. Iya. Nah, jadi peminjam di sini wajib mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan menurut pasal 1763 BW. Nah, sekarang semua hak dan kewajibannya sudah jelas. Mohon tanda tangan kontrak di sini ya. Baik. Monggo Pak. Pak Budi, Pak Andi, Pak Edi, sama Andi. terima kasih ya Bapak-bapak semua kemarin kerjasamanya. Ya, saya juga sama-sama juga. Karena penting ya bahwa kontak tertulis itu banyak sekali manfaatnya ya. Betul Pak. Betul Pak. Jadi sekarang udah nggak ada salah paham di antara kalian berdua Pak. Karena semua udah jelas tertulis Pak. Ya. Hubungan tetangga juga baik lagi. Nah iya. Oke. Betul, untung ada mediasi. Kalau ke pengadilan kan ribet. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼